Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Habib Aulia, para alim ulama, para asatid, para tokoh-tokoh agama yang saya cintai dan saya muliakan. Wabil khusus segenap takmir masjid dan panitia PHBI-nya yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat jamaah majlis peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita memperingati haul yang ke-17 daripada guru mulia kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang semoga semua yang hadir di majlis ini senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salah satu perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang malaikat yang berbeda dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Malaikat yang ditemui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah malaikat yang memiliki 1000 tangan, dan setiap tangannya ada 1000 jari-jari, dan setiap jari-jarinya memiliki 1000 ruas jari-jari. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah malaikat yang berbeda dengan malaikat yang lain ini ya Jibril?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah malaikat yang memiliki tugas untuk menghitung seberapa banyak tetes hujan yang turun di muka bumi. Malaikat ini sanggup untuk menghitung berapa tetes embun. Malaikat ini sanggup untuk menghitung beberapa kayu-kayuan yang tumbuh di muka bumi. Bahkan malaikat ini sanggup untuk menghitung kerikil dan pasir yang ada di muka bumi ini ya Rasulullah." Begitu takjubnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menemui malaikat tadi. Seraya kemudian mengucapkan salam, lalu Rasul pun kemudian menampakkan ketakjubannya akan kemampuan malaikat yang luar biasa ini. Namun di akhir perjumpaan malaikat tadi menundukkan kepala seraya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walaupun Allah memberikan kepadaku 1000 tangan, dan masing-masing tangan ada 1000 jari jemari, dan masing-masing setiap jari ada 1000 ruas jari, aku sanggup menghitung berapa jumlah pohon, menghitung berapa jumlah batu, menghitung bahkan tetes hujan dan embun yang Allah turunkan di muka bumi. Namun wallahi, demi Allah ya Rasul, aku tak pernah sanggup untuk menghitung berapa pahala, berapa barokah yang Allah berikan kepada umatmu yang sanggup untuk bersolawat kepadamu ya Rasul." Ini menunjukkan tentang banyaknya dan besar serta keutamaannya orang-orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil itu bukanlah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Orang yang paling kikir bukanlah orang yang tidak mau berbagi dan memberi kepada orang yang memerlukannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tahukah engkau siapakah orang yang paling bakhil? Siapakah orang yang paling kikir? Yakni orang yang ketika mendengar namaku namun bibirnya tidak bersolawat kepadaku. Inilah orang yang paling kikir, saudara." Dalam keterangan yang lain disebutkan, orang-orang yang berada di dalam surga adalah orang-orang yang dermawan. Kalau Anda nanti masuk dalam surga, Anda tidak akan pernah menemukan orang yang kikir,
Anda tidak akan menemukan orang yang bakhil yang bisa berada dalam surga. Dan siapakah orang yang paling kikir? Orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memimpin kita sehingga bibir ini adalah bibir yang gemar bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Dalam sebuah perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki yang kemudian berhasil menangkap satu ekor kijang. Menangkap satu ekor kijang, lalu kemudian mengikatnya dan mengurungnya. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lewat di dekat kijang tadi, seekor kijang itu mengucapkan salam dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menjawab salamnya. Lalu kemudian kijang tadi berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kembalilah sebentar ya Rasulullah. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu ya Rasulullah." Ini seekor kijang ngomong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wahai kijang, apa yang ingin kau sampaikan kepadaku wahai kijang?" Seekor kijang tadi menjawab, "Ya Rasulullah, katakan kepada orang yang telah menangkapku ini bahwa sesungguhnya aku ini adalah kijang betina dan aku memiliki anak-anak yang masih bayi semuanya dan mereka perlu untuk aku susui. Mereka aku tinggalkan di dalam hutan sementara dia menangkap aku dan anak-anakku sekarang menjadi yatim di sana. Ya Rasul, katakan kepada pemuda yang menangkapku, izinkan aku, lepaskan aku agar aku kembali ke dalam hutan dan aku bisa menyusui anak-anak bayiku. Setelah kenyang, aku akan kembali dan aku berjanji ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Apakah engkau mau berjanji bahwa engkau akan kembali, dan kalau engkau mau berjanji aku yang akan jadi jaminannya?" Kata Nabi Muhammad SAW. Kata kijang tadi, "Baik ya Rasulullah, aku berjanji demi Allah kepadamu, kalau engkau lepaskan aku, maka aku akan kembali lagi ya Rasulullah, dan engkau sebagai jaminannya." Lalu kijang tadi berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak kembali ya Rasul? Seandainya aku tidak kembali ke tempat ini ya Rasulullah, maka sesungguhnya aku takut dengan adabnya Allah, sebagaimana Allah akan mengadab dan menyiksa kepada orang-orang yang ketika mendengar namamu disebut namun dia tidak bersolawat kepada ya Rasulullah." Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak orang yang begitu menggembar-gemborkan bagaimana kalau terdengar suara adzan. Siapa orang yang bekerja dan tidak meninggalkan pekerjaannya padahal ada suara adzan dilakukan, ada dia dengar suara adzan, maka semua pekerjaannya tidak ada keberkahan padanya. Dan barang siapa yang mendengar suara adzan namun dia mengacuhkannya dan tidak menjawabnya, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Akan ditusuk telinganya yang kanan sampai tembus ke telinga yang kiri. Ini bagi orang yang mendengarkan adzan dan tidak menjawabnya. Tapi saudaraku, ketahuilah saudaraku, ada adab yang lebih pedih daripada itu, yakni ketika mendengar nama Nabi disebutkan namun dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kijang tadi berkata, "Ya Rasul, kalau aku tidak memenuhi daripada perjanjianku ini, maka aku khawatir dan takut dengan adab yang Allah turunkan kepadaku, sebagaimana Allah akan mengadab orang-orang yang tidak mau bersolawat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi. Dan kemudian Rasulullah bilang kepada orang yang menangkap kijang tadi, "Wahai pemuda, lepaskanlah kijangmu ini." Ya Rasul, kata pemuda tadi,
Aku ya Rasul mengejarnya dan menangkapnya susah payah, setengah mati aku dapat kijang ini. Dan ini sekarang kijang sudah di tanganku. Sebentar lagi akan ada orang yang menawar dan membelinya. Aku akan mendapatkan uang dan aku akan bisa memberikan belanja untuk istri dan anak-anakku. Kata Nabi, tidak. Kijang ini tidak bakalan lari, kau lepaskan saja. Karena kijang ini, kata Nabi, dia mempunyai anak di dalam hutan. Dan kebetulan saat ini adalah jam makannya anaknya. Anaknya belum disusui, kata Nabi. Kasihan dia punya bayi. Lepaskan saja. Ya Rasul, kalau kijangku lari dan tidak kembali bagaimana? Aku jaminannya, kata Rasul. Berapa kau jual? Aku beli, kata Rasul. Aku jaminannya. Baik ya Rasulullah, karena engkau yang meminta. Dilepaskanlah kijang dari kurungan tadi. Talinya dilepas, kurungannya dibuka, kijang lari ke dalam hutan. Setelah kijang lari dalam hutan, kemudian ditemui anak-anak bayinya dan disusuinya. Setelah anak-anak bayinya pada kenyang semua, kijang pun kembali untuk berjumpa dengan Nabi dan menemui orang yang telah menangkapnya. Kata Nabi SAW, lihatlah kijang ini. Begitu dia telah memenuhi janjinya. Setelah dia menyusui bayinya, lalu dia kembali kepadamu. Orang tadi kemudian meneteskan air mata. Karena seekor kijang pun masih bisa setia kepada Nabi Muhammad SAW. Seekor binatang sanggup untuk menjaga baiat dan perjanjian dengan Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap saatnya kita berbaiat kepada Nabi SAW dengan mengatakan raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jika seekor binatang sanggup untuk menjaga perjanjian kesetiaannya dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita lebih buruk dari binatang? Apakah kita lebih rendah dari hewan sehingga kita tidak bisa memenuhi janji kita dengan Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang setia cintanya, rindunya, pembelaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita diakui sebagai umat dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Pria tadi kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, demi engkau ya Rasulullah, izinkan aku untuk melepaskan kijang ini dan biarkan dia kembali ke hutan hidup bersama dan membesarkan anak-anaknya. Kata Rasulullah, itu yang terbaik. Lalu pemuda tadi membuka lagi dan membiarkan kijang lepas dalam hutan. Dan kijang tadi mencium kaki Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, begitu lembutnya hati Nabi Muhammad SAW, begitu pedulinya Rasulullah SAW, bukan hanya kepada insan manusia, tetapi kepada seluruh jagat raya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada hewan pun Rasulullah begitu sangat perhatian. Lalu bagaimana perhatian baginda Nabi kepada umatnya, kepada orang yang mengikuti jejak langkahnya, kepada orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Wallahi, demi Allah, Rasul tidak akan pernah meninggalkan kita. Rasul tidak akan pernah jauh daripada kita. Rasul tidak akan pernah mengabaikan kita selama kita memiliki hati yang dipenuhi dengan rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, tengoklah bagaimana kelembutan dan kecintaan Nabi SAW kepada umat ini. Yang mana Nabi SAW setiap kali beliau berkata kepada para sahabat, tolong doakan aku, kata Rasulullah. Tolong doakan aku. Padahal siapa kita ini? Dan siapa Nabi SAW?